Sebelum lanjut mendengarkan, jangan lupa subscribe channel KCD Novel. Like dan komen ya bosku. Mantap. 2311-2320. Dalam sekejap mata, setengah bulan telah berlalu. Pada saat ini, pengorbanan besar mengendarai kapal leluhur Tao Zongpin, membawa persembahan 37 dan 8 dari alam leluhur Tao, sampai ke barat. Dalam perjalanan, tiga pria kuat melepaskan kesadaran ilahi mereka secara ekstrim dan mengamati langit di atas laut. Sayangnya, tampaknya kejahatan yang tersisa dari Protos kuno abadi belum melarikan diri ke domain Dewa Benua Barat. 7 jamaah sangat kecewa. 8. Hal yang sama berlaku untuk ibadah. Pada saat ini, 5 persembahan besar dari alam leluhur Tao tiba-tiba menemukan sesuatu. Mata keruh menunjukkan warna bersemangat, 7 tua, 8 tua, ditemukan. Sisa kejahatan terkutuk itu melarikan diri ke barat. Meskipun dia terlihat seperti pemuda lagi, aku yakin itu dia. Alasan mengapa pengorbanan besar harus dilakukan oleh Tan Yun adalah karena dia dapat melihat bahwa pemuda itu juga merupakan 6 tingkat wilayah Dao Huang. Dalam benaknya, bagaimana mungkin ada kebetulan seperti itu di dunia? Pengorbanan yang besar, apakah itu benar? 7 dan 8 persembahan datang ke roh. Karena pengetahuan ilahi mereka tidak sekuat pengorbanan besar, mereka tidak menemukan bahwa ada seseorang di ujung langit barat. Tentu saja itu benar. Kata-kata persembahan besar sampai di sini dan berkata dengan dingin, dosa yang tersisa ini akan merasakan kesadaran ilahi saya mengintip, dan dia jelas mempercepat kecepatannya. Pada saat yang sama, Tan Yun tampak bermartabat belum pernah terjadi sebelumnya. Tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan angin dan kaisar. Kecepatannya melonjak 30% dan terbang ke barat dengan kecepatan tinggi. Tan Yun, ada apa? Suamiku, apa yang terjadi? Petik 2. Yu Yunxi dan wanita lain menemukan bahwa Tan Yun, yang mengatakan dia tersenyum, tiba-tiba mengubah wajahnya dan mempercepat kecepatan mereka, jadi mereka mengirim suara untuk bertanya. Tan Yun melepaskan kekuatan kaisar jalan angin. Sambil dengan panik berlari untuk hidupnya, dia berkata, saya merasakan perasaan ilahi yang kuat, yang telah mengunci saya. Seharusnya saya telah diekspos oleh Yi Rong Cheng Luo Chengqi. Sekarang saya dikejar. Menilai dari pengertian ilahi, saya menduga bahwa kekuatan orang-orang yang akan datang setidaknya tingkat keempat dari alam leluhur Tao. Bau pidato, selain Yu Yunxi masih tenang, para wanita lain, wajahnya menunjukkan kepanikan. Suamiku, apa yang akan kamu lakukan? Kata Ji Yuyan. Tidak ada jalan lain selain kabur dulu. Kalau dikejar-kejar, ia harus berjuang. Ketika Tan Yun memberi pesan kepada gadis-gadis itu, sebuah suara tua dengan niat membunuh tiba-tiba terdengar di benaknya, anjing sialan, kamu tidak bisa melarikan diri. Tan Yun menutup telinga dan terus melarikan diri sampai ke barat. 10 hari telah berlalu. Tan Yun melepaskan kesadaran ilahinya selama pelariannya dan akhirnya menemukan bahwa dia sedang mengemudikan Senzu untuk mengejar 3 pemujanya di atas laut yang jauh di belakangnya. Sangat buruk. Tan Yun berkata dalam hatinya, menurut kecepatannya, kamu bisa mengejarku paling lama dalam sebulan. Saatnya bertarung. Hongmeng Shenbu. Wosh. Segera, Tan Yun menawarkan potongan-potongan batu leluhur terbaik untuk melahap kekuatan leluhur, sambil terus-menerus melakukan langkah surgawi Hongmeng, berkedip cepat di atas wilayah laut ajaib. Dengan langkah surgawi Hongmeng Tan Yun, kecepatannya beberapa kali lebih cepat dari sebelumnya. Namun meski begitu, Tan Yun menemukan bahwa kecepatannya masih kalah dengan Senzu, leluhur Taoisme kelas menengah. Untungnya, bagaimanapun, dapat diperpanjang puluhan kali untuk mengejar satu sama lain. Pada saat yang sama, ketika Tan Yun melakukan langkah surgawi Hongmeng, kekuatan leluhur yang dikonsumsi lebih cepat daripada menelan batu leluhur terbaik untuk mengembalikan kekuatan leluhur yang dikonsumsi di tubuhnya. Artinya, jika dia tidak berhenti di tengah jalan, kekuatan leluhur di Lingqi akan habis cepat atau lambat. Saat ini, Tan Yun tidak bisa mempertimbangkan banyak hal. Dia hanya berlari untuk hidupnya. 4 musim berganti, 8 tahun kemudian. Setelah 8 tahun melarikan diri secara gila-gilaan, Tan Yun telah sampai di tepi area terlarang di tengah laut ajaib. Laut di bawah Tan Yun telah dicat hitam.
Yu Yunxi ada di sini lebih dari 2 juta tahun yang lalu dan melihat wajah wanita itu di laut. Di Menara Panjun, Yu Yunxi melepaskan kesadaran ilahi dan mengamati laut gelap di bawah. Akhirnya, dia menemukan bahwa wanita yang mengaku sebagai bibinya tidak muncul lagi. Hahaha, Protos kuno yang abadi, kamu tidak bisa melarikan diri. Tawa menderu dari pengorbanan besar Dongzhu Shenzong bergema di langit. Setelah 8 tahun pengejaran, pengorbanan besar mendorong Shenzhou, membawa 7 persembahan dan 8 persembahan, yang muncul dalam kehampaan jutaan mil di belakang Tan Yun. Pada saat ini, setetes keringat di dahi Tan Yun mengalir di pipinya. Matanya menunjukkan tekad dan memberitahu para wanita di Menara Panjun. Selanjutnya, aku akan bertarung sampai mati dengan ketiganya. Terlalu berbahaya bagimu untuk tinggal bersamaku. Sekarang aku melemparkan Menara Panjun ke lautan iblis. Yunxi dan Su Bing akan memberikannya padamu. Tolong jaga mereka tetap aman. Mendengar pidato itu, air mata Ouyang kian-kian mengaburkan pandangannya di Menara Wangjun. Tan Yun, aku sangat takut, aku sangat mengkhawatirkanmu. Aku juga, air mata Sue Ziyan berdesir. Pada saat ini, istri dan tunangan Tan Yun tahu bahwa Tan Yun mungkin tidak akan lolos dari perampokan hari ini. Jangan menangis, kata Tan Yun tulus, kalau tidak, aku akan sedih. Di Menara Raja Harapan, mata Yao Mei Si Hongxi menunjukkan warna tegas, suamiku, kita tidak pergi, kita harus hidup bersama dan mati bersama. Aku juga. Aku juga. Ketika semua wanita setuju, Shen Subing menahan air matanya dan berkata, omong kosong. Dengarkan suamimu. Tidak ada yang harus memberi suamimu beban psikologis. Ketika para wanita mendengar pidato itu, mereka diam. Dengan air mata berlinang, Shen Subing berkata kepada Tan Yun, suamiku, tolong jangan berbohong padaku. Bisakah kamu bertahan kali ini? Mata Tan Yun basah, mengambil napas dalam-dalam dan dengan jujur berkata, ini sulit, tetapi untukmu, bagaimanapun, aku akan mencoba yang terbaik untuk bertahan hidup, lalu lari dan kembali padamu. Su Bing, jika aku benar-benar tidak bisa lepas dari perampokan ini, kuharap kamu bisa menjanjikan satu hal padaku. Shen Subing siang mengangkat bahu, air mata mengalir, suami, katamu. Jaga mereka untukku, kata Tan Yun. Jaga kakek dan nenekku. Juga, ketika kamu melihat Fang Zixi dan Xin Bingxuan di kuil Tianmen di masa depan, minta maaf untukku. Saya berjanji kepada mereka bahwa mereka akan kembali hidup-hidup. Saya khawatir saya tidak punya kesempatan hari ini. Jangan khawatir, aku akan. Shen Subing mendengarkan kata-kata perpisahan Tan Yun, dan hatinya seperti pisau. Terima kasih. Setelah Tan Yun mengirim pesan ke Shen Subing, suara penyesalannya bergema di Menara Panjun. Jika aku mati, kamu harus hidup dengan baik. Kamu bisa menyalahkanku dan membenciku, tetapi kamu harus hidup. Pada titik ini, suara cemas Tan Yun terdengar lagi dari Menara Raja, mereka akan menyusul. Hati-hati, aku mencintaimu sampai mati. Setelah Tan Yun mendengar suara itu, dia menyelam, mengebor ke laut yang gelap, dengan cepat melemparkan Menara Panjun dari lengan bajunya dan terbang ke laut. Di Menara Panjun yang tenggelam, air mata Shen Subing mengaburkan pandangannya. Setelah Yu Yunxi mengendalikan Menara Wanjun agar tidak tenggelam, dia menatap orang-orang dengan tatapan tegas di matanya, jangan khawatir, aku tidak akan pernah membiarkan Tan Yun memiliki apapun. Kalian semua tetap di Menara Raja. Aku akan keluar. Ketika Yu Yunxi hendak pergi, Shen Subing menahan tangannya, Yunxi, kamu tidak bisa pergi. Saudari Shen, jangan khawatirkan aku. Yu Yunxi berkata, aku bukan orang biasa. Aku bisa menyelamatkan Tan Yun. Tan Yun telah menyelamatkanku dan membantuku berkali-kali. Aku tidak akan pernah melihatnya mati. Setelah meninggalkan sepatah kata pun, Yu Yunxi terbang keluar dari Menara Panjun dan berenang ke atas di danau yang gelap. Putri Shen Subing meninggalkan Menara Panjun satu demi satu. Setelah Shen Subing menyingkirkan Menara Panjun, dia berenang ke atas bersama putri-putrinya. Setelah beberapa saat, dia mengintai di laut, menahan napas dan melihat ke langit. Para wanita tidak berani melepaskan kesadaran ilahi mereka. Mereka tahu bahwa begitu mereka melepaskan kesadaran ilahi mereka, mereka akan terdeteksi oleh musuh.
Di hadapan semua wanita dan di langit biru, pengorbanan besar mendorong perahu ilahi dan menghalangi jalan Tan Yun. Adapun Yu Yunxi, dia bersembunyi di laut tidak jauh dari Sen Subing dan lainnya. Hahaha, dasar bajingan, aku tahu kemana kamu pergi. Napas 3 kali lipat dari alam leluhur Tao meletus di 7 penyembah, menjarah Sensu, berdiri di udara dan berhenti di belakang Tan Yun. Suara mendesing. Sesaji besar, sesaji ke-8 dan sesaji ke-7 berada dalam segitiga, mengelilingi Tan Yun. Bas. Ketika kehampaan beriak seperti air, tombak warna-warni terbang keluar dari hati Tan Yun Mei dan membawanya ke tangannya. Sambil memegang tombak warna-warni, Tan Yun menatap persembahan besar itu dan berkata dengan suara yang dalam, kamu harus tahu yang benar dan yang salah. Ayo buat kesepakatan. Hari ini kalian bertiga biarkan aku pergi. Besok, aku akan menyelamatkan nyawamu. Mendengar pidato itu, ke-7 jamaah itu mencibir, bah. Dasar bajingan sombong, aku akan membunuhmu hari ini. Tunggu sebentar. Persembahan agung melihat 7 persembahan dan berkata, karena kejahatan yang tersisa ini dapat membunuh angin harimau 3 kali lipat di wilayah leluhur Tao, itu dapat membunuhmu dan 8 persembahan. Kalian berdua mundur untuk mencegahnya melarikan diri. Benda berdedikasi untuk menyelesaikannya. Setelah mendengar pidato tersebut, 7 dan 8 jamaah berhamburan dan menyaksikan Tan Yun satu demi satu. Pengorbanan besar memandang Tan Yun dan mencibir, kamu membunuh 16 putra tuanku dan membuat seluruh sekte Dewa Dongzu dan bahkan wilayah Dewa Dongzu gelisah. Katakan padaku, apakah pengorbanan besar akan menyelamatkanmu? Aku tidak ingin bicara omong kosong denganmu hari ini. Aku akan membunuhmu sekarang. Tiba-tiba, pengorbanan besar itu memikirkan sesuatu, dan Yin mengukur terowongan, oh, omong-omong, saya lupa memberi tahu Anda. Tahukah Anda mengapa orang tua bisa menjadi pengorbanan besar Dongsu Sensong? Itu bukan karena kekuatan yang abadi, tetapi karena yang abadi membunuh tidak hanya protos kuno abadi yang tak terhitung jumlahnya, tetapi juga tuan muda dari protos kuno abadi lebih dari 82 juta tahun yang lalu. Meskipun mayat protos kuno abadi tidak ditemukan pada waktu itu, lelaki tua itu diberi hadiah dan menjadi kepala pemujaan sekte Dewa Dongsu. Hari ini, aku akan mengirimmu dan orang-orangmu bersama. Mendengar pidato itu, Tan Yunli gemetar, wajahnya membiru dan matanya merah. Tan Yun tahu bahwa tuan kecil abadi dari protos kuno di mulut pengorbanan besar adalah ayah pertamanya. Aku bertarung denganmu. Mata Tan Yun pecah, dan dia mengaum. Dia menunjukkan tubuh pengganggu Hongmeng, dan tubuhnya melonjak hingga 240.000 kaki. Pada saat yang sama, tombak warna-warni di tangan Tan Yun melonjak hingga hampir 300.000 kaki. Arai pedang Hongmeng Tu. Wah, wah, wah. Di antara pikiran Tan Yun, 11 pedang surgawi Hongmeng, seperti Jin Ni, Musin dan Qing Ying, yang tergantung di benaknya, terbang keluar dari tengah alisnya. Mereka diatur sebagai susunan pedang surgawi Hongmeng Tu di atas laut yang gelap seperti kilat, menyelimuti 3 persembahan dalam susunan pedang. Dalam kekosongan Hongmeng, pemuja agung membenci matanya. Ketika tangan kanannya dibalik, pedang dewa leluhur senjata Tao tingkat atas keluar dari udara tipis dari tangan kanannya yang kurus, menatap Tan Yun, dan berkata dengan mata muram, anak-anak bodoh, meskipun keabadian tua adalah tingkat kelima dari wilayah leluhur Tao, bahkan wilayah leluhur Tao tingkat ke-6 yang kuat mungkin bukan lawan dari keabadian lama. Membunuhmu semudah menghancurkan semut. Mendengar pidato itu, saraf Tan Yun menegang. Dia berkata dengan suara keras, jangan bicara omong kosong tentang ibumu. Aku harus membunuhmu hari ini. Jika aku tidak membunuhmu, aku tidak akan pernah pergi. Benar-benar tidak pernah pergi. Tidak. Tentu saja tidak. Tan Yun baru saja mengatakan itu. Dia ingin pihak lain percaya bahwa dia memiliki pertempuran yang menentukan dengan dia, dan kemudian mencoba untuk memperjuangkan kesempatan untuk melarikan diri. Berdengung. Ketika kekosongan Hongmeng pecah satu demi satu, napas Tan Yun melonjak liar, tetapi dia membakar dirinya sendiri. Pada saat yang sama, kekuatan 5 elemen, angin dan guntur, waktu, ruang, kematian, dan Kaisar Guangming menyembur keluar dari tubuh Tan Yun dan dengan panik mengalir ke tombak dewa yang berwarna-warni. Fitur wajah Tan Yun terdistorsi. Begitu dia bergerak, dia adalah kekuatan sihir yang paling kuat.
Dia ingin menggunakan cara yang paling kuat untuk menguji seberapa kuat pihak lain. Wah, wah, wah. Wosh, wosh. Gunung seperti Tan Yun, memegang tombak ilahi berwarna-warni, bergerak dari kekosongan Hong Meng, seperti dia, muncul di kekosongan Hong Meng dengan gaya tombak yang berbeda. Saat berikutnya, selain tubuh aslinya, 107 bayangan sisa yang tersisa bersembunyi di udara dan benar-benar menghilang di hadapan pengorbanan besar. Bas. Kekosongan itu retak. Saat Tan Yun melemparkan tombak dewa yang berwarna-warni, fitur wajahnya terdistorsi dan menderita rasa sakit yang luar biasa. Tapi jiwa Kaisar Hong Meng-nya terbang keluar dari pikirannya, berubah menjadi sinar cahaya dan dibor ke tombak dewa yang berwarna-warni. Tan Yun, yang kehilangan jiwa Kaisar Jalan Hong Meng, seperti mayat berjalan. Matanya berdiri dalam kehampaan tanpa Tuhan, dan dia bahkan tidak bernapas. Setelah Soul Spear Kill tipe 108 Invisibility dilakukan, tipe 107 akan bersembunyi di udara dan menunggu kesempatan untuk membunuh musuh secara tiba-tiba. Pada saat yang sama, Tan Yun akan mengorbankan jiwa Hong Meng Dao Huang dan memasuki tombak dewa yang berwarna-warni, yang akan meningkatkan kekuatan tombak dewa yang berwarna-warni dan merusak tubuh dan jiwa musuh. Tidak ada keraguan bahwa kekuatan magis ini adalah arti sebenarnya dari gigih dan tegas. Merengekkan. Saat jiwa Kaisar Hong Meng Dao memasuki tombak dewa yang berwarna-warni, napas yang kuat muncul di tombak dewa yang berwarna-warni, dan pergi ke pengorbanan besar dengan kekosongan yang hancur. Ya, ini sedikit menarik. Persembahan besar itu terkejut ketika dia merasakan bau tombak dewa yang berwarna-warni. Tapi kaget saja, dia masih yakin bisa mengalahkan Tan Yun sepenuhnya. Boom, boom. Tiba-tiba, kekosongan di sekitar pengorbanan besar runtuh satu demi satu, dan kekuatan dari 5 elemen dan 7 leluhur Tao, seperti naga liar, meraung keluar dari tubuh pengorbanan yang arogan dan berputar di sekelilingnya dengan kecepatan tinggi. Kecepatan. Pemuja besar itu menjepit formula Dharma dengan tangan kirinya, dan bibirnya bergerak tanpa suara. 7 pedang menghancurkan langit. Dengan suara nyanyian rendah seperti mantra, pemujaan arogan keluar dari mulut. Pemujaan besar tiba-tiba bergerak dari kehampaan 7 kali di udara, melepaskan 7 pedang pencakar langit yang mempesona. Pertama, cahaya keemasan meluap kemana-mana, mengandung kekuatan-kekuatan dan keganasan. Cara kedua, lampu hijau di mana-mana. 7 pedang dengan atribut berbeda datang satu demi satu. Bang! Ketika pedang pencakar langit dari kekuatan leluhur Tao emas pertama memotong tombak dewa yang berwarna-warni di udara, tombak dewa yang berwarna-warni tiba-tiba melonjak hingga jutaan kaki. Ledakan. Kekosongan Hong Meng runtuh satu demi satu, dan tombak dewa yang berwarna-warni dipotong ke udara dari lubang ruang gelap yang besar, dan pedang Feris dari kekuatan leluhur Tao emas runtuh. Boom, boom. Kemudian, dengan 5 suara memekakkan telinga, 5 jalur kayu, air, api, bumi dan angin, dan pedang mengerikan dari kekuatan leluhur Tao, dipotong pada tombak dewa abadi satu demi satu. Dan tersebar satu demi satu. Berdengung. Tiba-tiba, di pedang pencakar langit guntur terakhir, kekuatan leluhur Tao dari 5 elemen dan kekuatan leluhur Tao dari angin meledak. Tenda pedang yang didominasi oleh kekuatan leluhur Tao guntur hanya mengirimkan bau yang mengerikan, yang menghancurkan kekosongan di seluruh susunan pedang, membuat tirai susunan muncul dengan retakan besar yang mengejutkan. Pengorbanan besar, sangat kuat. Iya, pengorbanan besar itu layak untuk kekuatan, sebanding dengan keberadaan 6 tingkat alam leluhur Tao. 7 dan 8 persembahan yang menyaksikan perang dari kejauhan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Di hati 2 pengorbanan besar, Tan Yun akan mati kali ini. Kejahatan yang tersisa, mati, hahaha. Pengorbanan besar berisi senyuman yang mengendalikan seluruh situasi. Bang! Pada saat itu, dengan suara keras, pedang pencakar langit yang mengerikan dan tombak berwarna-warni saling menghantam dari udara kosong, dan badai energi yang dahsyat dan dahsyat meledak. Berdengung. Di bawah badai angin dan guntur, dalam sekejap, susunan pedang surgawi Hong Meng Tu yang besar rusak. Boom! Dalam kesedihan Putri Sen Subing, mereka menemukan bahwa di atas wilayah Laut Ajaib, badai energi dengan celah ruang gelap, seperti bola ajaib yang gelap dan besar, mulai menghancurkan kehampaan. Hua-hua. Di bawah badai energi yang dahsyat,
kekosongan dalam jutaan mil runtuh dan memicu gelombang besar di lautan sihir. Untuk sesaat, para wanita itu sepertinya merasa bahwa akhir zaman akan datang. Di langit yang gelap, saya melihat pedang pencakar langit, yang diabadikan di langit, memotong tombak dewa yang berwarna-warni dan berserakan. Pada saat pedang pencakar langit itu pecah, tombak berwarna-warni dengan panjang 1.000.000 kaki terputus. Jiwa Tan Yun yang semakin halus dari Kaisar Tao Hongmeng melarikan diri dari tombak dewa yang berwarna-warni dan memasuki tubuh yang berdiri di udara. Dengan jiwa Kaisar Hongmeng Dao kembali ke tubuhnya, Tan Yun baru saja tenang dan mengalami serangan balik yang sangat serius. Hua-hua. Ketinggian 240.000 kaki, Tan Yun menyembur air terjun seperti darah di 7 lubangnya. Wajahnya pucat dan mengerikan, dan dia gemetar. Ya, kamu sisa kejahatan tidak bisa mati di bawah 7 pedang dan surga menghancurkan kekuatan sihir yang diabadikan oleh universitas kami. Tapi itu saja. Pengorbanan besar tidak rusak, dengan senyum muram di wajahnya, memegang pedang ilahi, berkedip cepat di udara dan membunuh Tan Yun. Membunuh. Tan Yun mengucapkan suara serak, boom, boom segera, langit yang baru dipulihkan runtuh lagi. Ini semua untuk pengorbanan besar kita. Persembahan agung tidak mundur tetapi maju. Saat pergelangan tangan berputar, ribuan pedang berisi kekuatan 7 leluhur Tao bermekaran dengan dia sebagai pusatnya, seperti teratai raksasa yang sedang mekar. Bang bang. Dalam sekejap, 107 tombak dan tenda dicabik-cabik oleh lotus raksasa tenda emas. Pengorbanan besar ini tergantung pada apakah kamu mati atau tidak. Di mata keruh pengorbanan besar, ada warna yang kejam. Memegang pedang ilahi, dia terbang ke Tan Yun dan tiba-tiba menikamnya di udara. Ledakan. Tiba-tiba, sejuta pedang Zhang yang dibentuk oleh kekuatan 7 leluhur Tao menembus kehampaan dan menikam Tan Yun. Kecepatannya sangat cepat sehingga Tan Yun, yang menjadi bumerang, tidak bisa mengelak sama sekali. Kekuatannya begitu kuat sehingga Tan Yun merasa sangat putus asa. Aku bertarung denganmu. Tan Yun meraung seperti binatang buas, dan tengkoraknya yang besar membumbung dengan liar. Tidak baik. Memegang pedang ilahi, dia membuat pengorbanan besar untuk Tan Yun. Wajahnya tiba-tiba berubah. Dia bergegas pergi dan mundur. Pada saat yang sama, dia berteriak, "Tua 7 dan 8 tua, pergi." Dia ingin meledakkan kolam roh. Bang! Sebelum suara persembahan agung itu jatuh, kepala besar Tan Yun Suo pecah berkeping-keping. Segera, badai energi yang mengerikan meledak berkeping-keping seperti nebula, menelan 7 persembahan yang tidak bisa lepas. Tidak. Pengorbanan besar, 8 tua selamatkan aku. Jeritan 7 persembahan berhenti tiba-tiba. Seluruh orang mati sepenuhnya dalam badai teroris ledakan diri Tan Yun. 3 persembahan 8 di alam leluhur Tao cukup jauh dari jangkauan ledakan diri Tan Yun. Oleh karena itu, selama pelarian, kulit di bagian belakang terkoyak oleh kekuatan ledakan diri, dan organ dalam rusak parah, menyemprotkan darah ke mulut satu demi satu. Adapun persembahan besar, saat dia melarikan diri dari jangkauan ledakan diri Tan Yun, jubahnya patah, dan ada gumpalan darah yang menggantung di sudut mulutnya. 7 tua. Air mata jatuh dari mata berlumpur pengorbanan besar itu. Meskipun dia dan ketujuh korban bukanlah saudara, mereka sebenarnya memiliki persahabatan yang dalam, tetapi mereka lebih baik daripada saudara. Kematian 7 persembahan membuatnya sangat sedih, dan tidak ada kegembiraan membunuh Tan Yun. Dalam hatinya, Tan Yun sudah mati, tetapi apakah ini benar? Tidak, tentu saja tidak. Pengorbanan besar, lihat, dosa yang tersisa tidak mati. Pada saat ini, pengorbanan ke-8 berteriak dengan luar biasa. Kejahatan yang tersisa itu akan menunjukkan kekuatan sihirnya. Waktu kembali berjalan. Dia bukan Protos kuno abadi biasa. Protos kuno abadi yang biasa tidak dapat menunjukkan kekuatan yang begitu kuat melawan langit. Mendengar pidato itu, pengorbanan besar itu tercengang. Ketika melihat ke belakang, dia melihat bahwa Tan Yun telah menyelesaikan pembalikan waktu dan memulihkan penampilan pendarahan di 7 lubang. Sumber cahaya. Di antara pikiran Tan Yun, langit di atas kepalanya berubah menjadi bola cahaya besar yang memancarkan nafas kehidupan yang kuat. Menghadap bola cahaya putih susu, pemujaan besar itu tampak terkejut dan berkata, "Ini adalah sumber cahaya."
Siapa kamu di Protos kuno yang abadi? Kamu tidak hanya memiliki kekuatan pembalikan waktu, tetapi juga memiliki sumber cahaya. Tan Yun berkata dengan tegas, dengarkan aku, Pak Tua. Kaisar Tao abadi adalah kakekku. Selama aku tidak mati kali ini, aku akan memotongmu hidup-hidup satu per satu di masa depan. Begitu suara itu jatuh, sumber cahaya itu pecah. Tan Yun dimandikan dengan cairan susu. Dalam sekejap, semua luka pulih. Hongmeng Shenbu. Tan Yun dengan cepat melakukan langkah surgawi Hongmeng dan melarikan diri ke barat lagi. Bagus, sangat bagus. Pengorbanan besar berkata dengan senyum muram, hari ini, orang tua itu akan membunuhmu. Merengekkan. Angin kencang meraung, dan tubuh pemujaan besar memuntahkan kekuatan besar leluhur angin. Memegang pedang ilahi, dia mencoba yang terbaik untuk mengejar Tan Yun. Yu Yunxi, bersembunyi di air laut yang gelap, berkhotbah kepada Sen Subing dan yang lainnya, kalian semua tetap di sini. Jangan tinggalkan air. Aku akan menyelamatkan Tan Yun. Setelah suara itu terdengar, huala. Kolom air mengalir ke langit menuju 8 jemaah yang terluka parah. Hah? 8 jemaah, yang akan mengikuti persembahan besar, mengerutkan kening. Ketika mereka secara tidak sadar ingin menghindar, Yu Yunxi terbang keluar dari kolom air besar dengan pedang. Pengorbanan besar, selamatkan aku. Suara 8 persembahan bantuan tiba-tiba terputus, dan darah memercik, tetapi kepalanya dipotong oleh pedang Yu Yunxi. Mendengar teriakan minta tolong, pengorbanan besar itu tiba-tiba melihat ke belakang dengan mata merah dan kesedihan dan kemarahan yang tak ada habisnya. 8 tua. Pengorbanan besar menyaksikan pedang Yu Yunxi menembus otak 8 pengorbanan. Dasar jalang, aku akan membunuh cucu Kaisar Tao abadi sebelum aku berurusan denganmu. Pengorbanan besar menahan dorongan untuk membunuh Yu Yunxi dan berbalik untuk mengejar Tan Yun lagi. Bas. Celepuk. Kekosongan bergetar, dan Yu Yunxi menukik ke bawah dan mengebor ke laut ajaib, yang sepenuhnya merangsang segel ajaib. Alasan mengapa Yu Yunxi terinspirasi di laut adalah karena dia tidak ingin Tan Yun melihat demonisasinya dengan matanya sendiri. Dengan segel ajaib lotus ungu muncul di hati Yu Yunxi Mei, darah di tubuhnya berubah menjadi lavender. Matanya yang indah berubah merah, pupil matanya tiba-tiba menyusut dan meledak menjadi cahaya ungu yang aneh. Rambut panjangnya berubah menjadi merah, dan kuku jarinya menjadi setengah kaki panjangnya. Dengan demonisasi Yu Yunxi, teror yang dia lepaskan membuat laut di sekitarnya seperti gunung bergelombang dan bergelombang. Pada saat ini, Yu Yunxi memiliki ilusi bahwa dia adalah penguasa langit dan bumi dan dapat menghancurkan segalanya. Pada saat yang sama, dia menjadi sangat haus darah dan dipenuhi dengan keinginan untuk membunuh. Dia ingin melihat darah. Dia ingin membunuh. Pada saat ini, Putri Sen Subing, yang bersembunyi di laut tidak jauh dari Yu Yunxi, menatap Yu Yunxi dengan keterkejutan yang tak terkendali di mata mereka. Yunxi, kamu, ada apa denganmu? Suara Sen Subing bergetar hebat. Yu Yunxi tiba-tiba melihat ke belakang, pupil matanya yang menakjubkan, memandang para wanita, dan berkata dengan suara serak, Saudari Sen, dan saudara perempuanmu, sebenarnya, saya bukan manusia, tetapi iblis di lautan iblis. Ceritanya panjang. Saya akan berbicara dengan Anda secara rinci ketika saya menyelamatkan Tan Yun. Setelah meninggalkan sepatah kata pun, Yu Yunxi melaju cepat di laut dan menuju laut barat. Bagi Yu Yunxi, dia menemukan bahwa kecepatan berenangnya di laut 3 poin lebih cepat daripada di kehampaan. Saat Yu Yunxi berenang dengan kecepatan tinggi di lautan sihir, ada ombak yang menjulang tinggi di laut. Melihat ke bawah dari langit, itu seperti binatang feris raksasa yang bolak-balik melintasi laut. Melihat hilangnya punggung Yu Yunxi, Sen Subing sulit untuk disalurkan, bagaimana ini bisa terjadi. Yunxi adalah iblis di lautan iblis. Karena dia iblis, mengapa dia membantu suaminya berkali-kali? Apakah karena cinta? Ketika Sen Subing bingung, begitu pula para wanita. Di hati semua wanita, Anda harus tahu bahwa kakek Tan Yun, Kaisar Tao yang abadi, dan bahkan seluruh Protos kuno yang abadi, adalah musuh bebuyutan di lautan iblis lebih dari 82 juta tahun yang lalu. Sebentar lagi akan mengejar pengorbanan besar Tan Yun, Bai Mei berkerut dan melihat ke bawah,
tetapi air laut bergulung di laut di bawah, seolah-olah ada binatang raksasa di laut yang mengikutinya. Di mana setan? Keluar. Pengorbanan besar minum dengan keras dan mengejar Tan Yun. Setelah 3 napas, pengorbanan besar tiba-tiba meledak kekuatan 5 elemen, angin dan guntur leluhur Tao, dan kecepatannya meningkat tajam. Ketika muncul ratusan ribu kaki di belakang Tan Yun, ia berkata dengan tegas, "Pergi ke neraka, kamu." Ledakan. Kekosongan runtuh dalam puluhan ribu abadi, dan pengorbanan besar melepaskan pedang besar dengan panjang 1 juta kaki, yang dipotong ke udara menuju punggung Tan Yun setinggi 240.000 kaki. Kecepatannya sangat cepat sehingga Tan Yun, yang tidak bisa mengelak, buru-buru mengangkat tubuh pengganggu Hongmeng. Ketika tubuhnya tiba-tiba menyusut, dia memadatkan pelindung jalan Hongmeng. Tan Yun, yang langsung kembali ke ketinggian normal, lolos dari nasib buruk ditelan oleh sejuta pedang Zhang, tetapi bahu kirinya disapu oleh pedang. Bang-bang. Di bawah kekuatan pedang yang mengerikan, baju besi Tao Hongmeng yang dipadatkan oleh Tan Yun terkoyak, seluruh lengan kiri meledak, darah memercik, dan seluruh lengan kiri berubah menjadi kabut darah. Tan Yun menyemprotkan darah ke mulutnya dan berguling seperti cangkang. "Bajingan kecil, bukankah kamu cukup bisa melarikan diri? Hahaha, kamu menawarkan kepada Benda." Dengan senyum muram di wajahnya, persembahan besar itu terbang ke arah Tan Yun dengan pedang, dan mengguncang Tan Yun dengan tangan kirinya di udara. Merengekkan. Tiba-tiba, di atas wilayah Laut Iblis, sebuah telapak tangan besar yang dipadatkan oleh kekuatan 7 leluhur Tao memegang Tan Yun di telapak tangannya seperti kilat, hanya memperlihatkan satu kepala di luar. Berderit, berderit. Di bawah kendali pengorbanan besar, tangan besar yang diringkas oleh kekuatan leluhur Tao tiba-tiba mengguncang tulang-tulang seluruh tubuh Tan Yun di telapak tangannya, dan suara menakutkan keluar. "Tutut, tulangmu sangat keras." Pemuja Agung Tutut terkejut. Dia berpikir bahwa Tan Yun akan hancur berkeping-keping dan mati jika dia memanipulasi tangan besar leluhur Tao dengan seluruh kekuatannya. Dia tidak menyangka bahwa tubuh Tan Yun begitu kuat. Tan Yun memutar fitur wajahnya, menatap persembahan besar dengan mata merah, dan berkata-kata demi kata, "Aku akan bertarung denganmu. Buka untukku." Tan Yun terkejut, dan kekuatan Hongmeng tiba-tiba pecah di tubuhnya, menghancurkan kekuatan leluhur Tao. Saat ini, kulit dan daging Tan Yun hancur kecuali tulang di bawah lehernya masih utuh. Dia berlumuran darah dan tampak mengerikan. Ketika hidup dan mati dipertaruhkan, Tan Yun melupakan rasa sakitnya, matanya pecah-pecah, suaranya serak dan berkata, "Kandang luar angkasa." Berdengung. Saat Tan Yun menunjukkan kekuatan sihir sangkar luar angkasanya, dalam sekejap, ruang dalam radius 100.000 makhluk abadi sangat terdistorsi, dan kekuatan pengikat gunung dan lautan menyelimuti pengorbanan besar itu. Segera, kecepatan gerakan pengorbanan besar melambat 10 kali. Sekarang, Tan Yun mengambil kesempatan untuk menampilkan tubuh pengganggu Hongmengnya. Tubuhnya melonjak hingga 240.000 kaki. Dia tiba-tiba mengambil langkah dan mengayunkan tombak ilahi berwarna-warni setinggi hampir 300.000 kaki, seperti tongkat raksasa yang jatuh di kepala pengorbanan besar. Kecepatannya sangat cepat sehingga pengorbanan besar di kandang luar angkasa tidak bisa dihindari. Tubuh pengganggu Dewa Naga. Pengorbanan besar meraung, mengejutkan langit, dan tubuh melonjak hingga 30.000 kaki. Berdengung. Kekuatan 7 leluhur Tao mengalir keluar dari tubuh, dan permukaan tubuh pemujaan yang arogan mengembun menjadi tirai tipis untuk melindungi tubuh. Untuk penawaran besar ini, keluar. Ledakan. Ketika tombak surgawi yang berwarna-warni hendak mengenai tirai pelindung tubuh meledak dan meledak. Kekuatan yang kuat mengguncang tombak ilahi abadi yang terbang. Kekuatannya begitu kuat sehingga Tan Yun tidak bisa memegang tangan kanannya dan membiarkan tombak abadi terbang menjauh dari tangan kanannya. Mengaum. Tan Yun, yang kehilangan lengan kirinya, meraung seperti binatang buas dan menggertaknya di udara. Tangan kanannya yang besar memegang pengorbanan besar di telapak tangan kanannya. "Hati ungu, bakar untukku." Ketika Tan Yun berteriak dengan cemas, nyala api Hongmeng tiba-tiba membakar dari telapak tangan kanan Tan Yun, hingga 20 juta kaki. Tidak. Pengorbanan besar di telapak tangan Tan Yun mengirimkan ratapan yang mengerikan. Meskipun dia melepaskan kekuatan Tao Zu untuk pertama kalinya, rambut dan kulitnya telah hangus.
Dan dia juga merasa tubuhnya meleleh perlahan. Jika Anda tidak membebaskan diri, Anda akan terbakar habis-habisan untuk sesaat. Mengaum. Tan Yuncang meraung, mati-matian mengepalkan tangan kanannya dan ingin menahannya hidup-hidup. Anak-anak, pengorbanan besar ini bukanlah yang bisa kamu lawan. Menderita dari api yang menyala-nyala, pengorbanan besar, yang telah lama tidak dapat dikenali. Membuka. Dengan teriakan menyakitkan dari pengorbanan besar, kekuatan kuat yang tak tertandingi meledak di dalam tubuh. Bang! Dalam kebisingan yang tumpul, darah mewarnai langit menjadi merah, dan tangan besar Tan Yun pecah berkeping-keping. Api Hongmeng yang diselimuti pengorbanan besar juga hancur dan berubah menjadi kelompok api yang terbang di seluruh langit, yang tidak dapat diatur ulang untuk sementara waktu. Hari ini, Tan Yun, yang compang camping, tidak hanya kehilangan lengan kirinya, tetapi juga tangan kanannya. Setelah pengorbanan besar itu terlepas, dia berbalik di udara, memegang pedang di tangan kanannya, melambaikan pedang dengan panjang puluhan ribu kaki, dan memotong leher Tan Yun. Keyakinan penyembahan yang besar, di bawah pedang ini, Tan Yun tidak memiliki kemungkinan untuk bertahan hidup. Tapi kemudian, betapa tertekannya pengorbanan besar itu terjadi lagi. Binger. Pada saat ini, dengan teriakan cemas Tan Yun, nyala es Hongmeng biru es terbang keluar dari tubuh Tan Yun dan berubah menjadi gunung es hingga 2000 kaki di depan Tan Yun. Bang! Wow! Puluhan ribu kaki cahaya pedang, dengan momentum besar, memotong dan meledakkan gunung es setinggi 20 juta kaki. Es yang pecah berubah menjadi kelompok api biru es dari Tan Yun. Kemudian, setelah jeda sebentar, tenda pedang setinggi puluhan ribu kaki merobek langit. Dengan celah seperti celah ruang gelap, itu masih memotong leher Tan Yun. Engah! Meskipun Tan Yun lolos dari nasib dipenggal oleh pedang, dia masih memiliki luka yang mengejutkan di lehernya. Darah panas menyembur dari luka lehernya. Pada saat ini, Tan Yun, yang kehilangan lengan kiri dan tangan kanannya dan terluka parah, tidak memilih untuk melarikan diri. Sebagai gantinya, dia melihat ke belakang dan melihat ke laut yang gelap di laut yang terpesona. Pupilnya yang besar menunjukkan kesedihan, penyesalan dan keengganan untuk menyerah. Tan Yun berteriak kepada gadis-gadis itu, "Su Bing, jangan khawatir. Saat aku meledak, aku akan memisahkan gumpalan jiwa yang tersisa. Aku akan kembali dalam jutaan tahun." Mendengarkan suara Tan Yun, gadis-gadis yang bersembunyi di laut memberi Tan Yun suara dengan mata sedih dan mengucapkan selamat tinggal padanya. Terus terang, Tan Yun tidak yakin apakah dia dapat berhasil memisahkan gumpalan jiwa yang tersisa dan melarikan diri di depan pengorbanan besar setelah meledakkan Ling Qi dan janin Kaisar Tao Hongmeng. Namun, masalahnya telah sampai pada titik ini, tidak ada jalan kembali, saya harus berjuang. Bajingan sialan, aku tidak percaya. Kamu tidak akan mati kali ini. Di ruang pemujaan besar yang telah berubah menjadi manusia berdarah, memegang pedang ilahi dan dengan kekosongan yang retak, dia dengan cepat membunuh Tan Yun. Rumput. Ketika pengorbanan besar itu jutaan kaki jauhnya dari Tan Yun, dia ketakutan sampai berkeringat dingin, tetapi dia menemukan bahwa kepala Tan Yun melebar lagi. Melihat ledakan diri Tan Yun lagi dan pengorbanan bekas luka, di mana Anda berani membunuh Tan Yun? Dia tahu bahwa semakin dekat dia dengan Tan Yun, semakin besar kekuatan ledakan diri, dan dia harus melepas setengah dari kulitnya jika dia tidak mati. Karena itu, jika Anda tidak ingin membuat pengorbanan besar, berbalik dan lari. Wow! Tiba-tiba, ada gelombang besar di laut ajaib, Us. Yu Yunxi, dengan rambut merah menari, bergegas dari gelombang besar dan muncul di atas kepala Tan Yun seperti kilat. Tan Yun, hentikan ledakan diri. Suara bodoh Yu Yunxi terdengar di benak Tan Yun, dan Tan Yun tanpa sadar menghentikan ledakan diri. Yunxi, bagaimana suaramu berubah? Tan Yun, yang berlumuran darah, menoleh ke belakang dan melebarkan matanya ketika dia menemukan bahwa Yu Yunxi dirasuki setan. Yunxi, ada apa denganmu? Tan Yun menunjukkan ekspresi cemas di matanya dan berkata, apakah kamu gila? Tan Yun, aku baik-baik saja. Yu Yunxi menukik ke bawah dan dengan cepat muncul di samping Tan Yun. Ketika Tan Yun tidak siap, dia memukul leher belakang Tan Yun dengan keras. Tan Yun membusungkan darahnya dan merasa pusing.
Dia kehilangan kesadaran dan jatuh ke laut yang gelap di bawah. Bas! Yu Yunxi kian-kian dengan lembut mengusap tangannya, dan sihir gelap menyelimuti Tan Yun di udara kosong. Segera, Tan Yun yang tidak sadar bangkit dan menggantung di belakangnya. Saat ini, seluruh tubuh ditutupi daging dan darah, menatap Yu Yunxi. Tubuh tua itu bergetar dan ombak berputar di hatinya. Dia memandang Yu Yunxi dengan ngeri, suaranya bergetar dan berkata, segel ajaib ungu di alisnya. Jika aku tidak salah, identitasmu di alam jahat sangat mulia. Karena pengorbanannya yang besar, dia menemukan segel ajaib ungu Yu Yunxi, jadi dia menyebutnya kamu. Meskipun dia melihat bahwa Yu Yunxi hanyalah 5 aspek dari tanah suci, dia tidak berani lancang di depan Yu Yunxi. Karena dia tahu bahwa iblis dengan segel sihir ungu itu kuat. Pada saat yang sama, menurut pendapatnya, Yu Yunxi yang merupakan iblis, tidak bisa bersama Tan Yun sama sekali, karena iblis di wilayah Laut Iblis memiliki perseteruan darah yang dalam dengan Tan Yunzu. Tidak masalah siapa aku. Rambut merah Yu Yunxi menari, mengedipkan mata dari tenda ungu iblis, menatap pengorbanan besar, mengeluarkan jari giok kian-kian, menunjuk ke Tan Yun di kekosongan di belakangnya, dan berkata dengan dingin, yang penting adalah dia adalah laki-laki saya, dan saya tidak akan pernah membiarkan Anda membunuhnya. Memahami. Pengorbanan besar memeluk tinju dan berkata, Protos kuno abadi memiliki perseteruan darah yang mendalam dengan domain sengit setan Anda. Anda pasti ingin membunuhnya sendiri, bukan? Bagaimana menurutmu? Kamu membunuh Protos kuno yang abadi dan memberiku tubuh atau kepala, kan? Mendengar pidato itu, kata-kata Yu Yunxi selanjutnya membuat pengorbanan besar itu terlihat bingung. Nada dingin Yu Yunxi mengandung makna yang tak terbantahkan, Pak Tua, selama aku di sini, kamu tidak ingin memindahkannya atau membunuhnya kecuali kamu menginjak tubuhku. Saya menyarankan Anda untuk segera menghilang di depan saya, jika tidak, Anda akan menanggung konsekuensinya. Alasan mengapa Yu Yunxi tidak segera memulai dengan pengorbanan besar adalah karena dia telah mengamati proses pengorbanan besar melawan Tan Yun sebelumnya. Dia menemukan bahwa dia tidak memiliki peluang untuk menang dalam menghadapinya. Apa? Wajah pemuja tua itu bergetar dan alis putihnya berkerut. Apakah saya salah dengar, atau Anda salah bicara? Apakah Anda ingin melindunginya? Kau mendengarku dengan benar. Yu Yunxi mengatakan kata demi kata, aku hanya ingin melindunginya. Pemuja agung itu berkata dengan suara keras, apakah kamu gila? Wilayah jahatmu dan Protos kuno yang abadi adalah musuh yang mati. Lebih dari 82 juta tahun yang lalu, Protos kuno yang abadi membantai iblis yang tak terhitung jumlahnya di wilayahmu yang ganas. Sekarang kamu tidak hanya tidak membunuhnya, tetapi juga menyelamatkannya. Yu Yunxi berkata dengan dingin, saya tidak ingin mengganggu rasa terima kasih dan kebencian sebelumnya. Singkatnya, saya akan melindunginya dengan cara apapun. Kamu orang gila, kamu orang gila. Mata pemuja besar itu sedikit menyipit, dan mata keruh itu mengungkapkan niat membunuh Ling kebohongan, serta ketidakpahaman yang mendalam, mengapa? Mengapa kamu harus memperlakukannya dengan sangat baik? Yu Yunxi mengerutkan bibir merahnya, mengambil napas dalam-dalam, melihat ke belakang dan menatap Tan Yun dengan penuh kasih, lalu menatap pengorbanan besar dan berkata dengan acuh tak acuh, apakah ini cukup karena dia tunanganku? Setelah mendengarkan ini, Putri Sen Subing, yang bersembunyi di laut yang gelap, semuanya tergerak. Pada saat ini, mereka menjadi semakin yakin bahwa Yu Yunxi sangat menyukai Tan Yun. Bagus, sangat bagus. Pengorbanan besar itu tertawa dengan marah. Saya ingin melihat apa yang dapat Anda lakukan untuk melindunginya. Kehidupan anjingnya akan datang. Tubuh Yu Yun dan Si Miaoman tiba-tiba dipenuhi dengan sihir gelap yang menghalangi langit dan matahari. Nafas mereka terengah-engah, kecuali kamu menginjakku, kamu ingin membunuh tunanganku. Kamu iblis wanita yang tidak baik, kamu ingin mati sendiri. Tidak heran kamu sudah tua. Ketika pengorbanan besar meraung, Yu Yunxi memimpin. Berdengung. Dalam sekejap, celah-celah ruang angkasa yang besar seperti pegangan alami muncul di langit. Saat rambut merah Yu Yunxi berkibar, tiba-tiba bayangan ungu setinggi 1 juta kaki berubah menjadi kehampaan di belakangnya. Meskipun bayangan ungu tidak bisa melihat wajahnya, dapat dilihat dari sosoknya yang bangga bahwa bayangan ungu itu adalah hantu Yu Yunxi. Melihat jiwa iblis di belakang tubuh Yu Yunxi,
dia menawarkan pengorbanan besar dan berkata dengan ngeri, jiwa iblis ungu keluar, dan langit dan bumi akan tahu mulai sekarang. Kamu tidak hanya dibedakan di domain jahat, tetapi juga memiliki darah paling murni di domain jahat. Apa hubunganmu dengan Lord Jahat yang mati? Pada saat ini, setelah mengetahui bahwa hantu Yu Yunxi keluar dari tubuh, pengorbanan besar itu mengejutkan. Karena dia tahu bahwa lebih dari 82 juta tahun yang lalu, hanya Raja Iblis Agung di wilayah ganas iblis yang dapat mengeluarkan jiwa iblis dari tubuh, dan iblis lain dengan tanda sihir ungu tidak dapat melakukannya. Memikirkan hal ini, pengorbanan besar itu menatap dan berseru, "Aku tahu, kamu adalah salah satu dari dua putri Raja Iblis Besar atau keturunan Raja Iblis Besar. Juga, kamu harus menjadi penguasa iblis kecil dari domain ganas iblis sekarang, kan?" Di sini, kebingungan di mata pengorbanan besar itu digantikan oleh hasrat yang membara. Menurut pendapatnya, jika saya membunuh kejahatan yang tersisa dari Protos kuno abadi hari ini, saya bisa menangkap Raja Iblis Muda dari domain sengit iblis hidup-hidup dan memberikannya kepada Patriark Fu Chasu. Saya akan membuat pencapaian besar. Hahaha. Fitur wajah persembahan besar itu terdistorsi dan berkata dengan senyum muram, "Hari ini, saya ingin melihat mana yang lebih kuat atau lebih lemah." Membunuh. Dengan raungan keras, penyembah itu memegang pedang ilahi dan membunuh Yu Yunxi dengan kecepatan tinggi. Pupil ungu Yu Yunxi berkilauan dengan cahaya aneh. Dia tidak mundur tetapi masuk. Dia bertarung sengit dengan pengorbanan besar di udara. Dang-dang. Wah, wah, wah. Di hadapan para wanita Sen Subing, pengorbanan besar yang dibunuh oleh Yu Yunxi di atas lautan sihir terhalang oleh semua paku di tangan Yu Yunxi, memercikkan bunga api ke seluruh langit, meskipun teknik pedangnya sangat rumit. Saat berikutnya, keduanya bergerak di udara dan bertarung lebih cepat dan lebih cepat. Karena terlalu cepat, untuk sesaat, para wanita tidak bisa menangkap sosok pertempuran sengit di antara mereka. Hanya ada bayangan besar cakar hitam dan pedang terang yang merobek langit. Boom, boom. Langit runtuh berkeping-keping, dan pedang Qi mengamuk di langit. Yu Wei memicu gelombang besar di lautan sihir. Dengan berlalunya waktu, 3 jam telah berlalu dan langit penuh bintang di bawah harapan cemas Putri Sen Subing. Yu Yunxi bertarung dengan pengorbanan besar, yang membuat matahari dan bulan bersinar. Ah! Tiba-tiba, suara kesakitan Yu Yunxi terdengar. Para wanita yang bersembunyi di laut memandang ke langit, tetapi di bawah sinar bulan yang cerah, Yu Yunxi sangat tertusuk oleh pedang besar. Seteguk darah menyembur dari bibirnya. Tubuhnya seperti layang-layang dengan garis putus-putus dan jatuh ke laut di bawah. Bas! Di langit, bayangan sisa tumpang tindih dan berubah menjadi pengorbanan besar dengan memar dan terengah-engah seperti ternak. Mengi. Pengorbanan besar telah menyebabkan gangguan napas dan sesak napas. Dia mengambil napas dalam-dalam dan mengikuti tren. 5 elemen dan kekuatan angin, guntur, dan leluhur tahu berguling ke tangan kanannya dengan gila. Ledakan. Pengorbanan besar menukik ke bawah, mengayunkan telapak tangan kanannya dan menepuk dada Yu Yunxi. Mengaum. Yu Yunxi, yang jatuh, tiba-tiba membuka matanya dan mengeluarkan raungan sihir yang serak di tenggorokannya. Iblis mengaum serak, tidak jelek. Pupil ungu dan mengerikan Yu Yunxi berkelap-kelip dan mengunci pengorbanan besar dari atas ke bawah. Pada saat ini, dia sudah mengesampingkan hidup dan matinya. Dia hanya punya satu ide untuk mengusir atau membunuh musuh dan melindungi Tan Yun. Seorang pria yang telah menikmati dirinya sendiri secara diam-diam selama lebih dari 2 juta tahun. Berdengung. Ketika kekosongan retak satu demi satu, tubuh Yu Yunxi penuh dengan sihir, dan bola cahaya sihir gelap terkondensasi dari tangan Qian Qianyu seperti kilat. Pada saat bola cahaya ajaib terbentuk, bau teror keluar, yang membuat pengorbanan besar itu bergetar. Pengorbanan besar tidak menyusut kembali. Matanya tegas dan dia terus bertepuk tangan dengan telapak tangannya. Yu Yunxi juga mencoba yang terbaik. Tangan giok mengambil bola cahaya sihir gelap dan menepuk telapak tangan pemujaan besar. Bang! Merengekkan. Pada saat kedua telapak tangan saling memukul, suara keras terdengar di langit malam. Saat angin mengamuk, boom! Puluhan ribu makhluk abadi runtuh. Boom! Boom! Kemudian, badai energi yang mengerikan meluas dengan cepat seperti lingkaran jantung, dan langit runtuh satu demi satu.
Kekuatannya terlalu kuat. Masuk ke menara. Sen Subing di laut bergegas menyampaikan pesan kepada para wanita. Setelah gadis-gadis dan dia buru-buru melarikan diri ke menara Panjun, segera, laut yang gelap diangkat oleh Yu Wei, dan ombak besar naik hingga puluhan juta kaki di langit malam. Setelah beberapa napas, kekuatan yang tersisa menghilang. Putri Sen Subing bergegas menjauh dari menara Panjun dan mengintai di atas air lagi, menatap ke langit. Melihat pemandangan di langit, mata gadis-gadis itu basah dan dipenuhi dengan rasa terima kasih yang tak ada habisnya kepada Yu Yunxi. Para wanita itu terlihat, tetapi mereka melihat bahwa Yu Yunxi memegangi Tan Yun dengan punggungnya untuk pengorbanan besar yang telah diterbangkan puluhan ribu kaki. Tan Yun di lengannya masih dalam keadaan koma, tapi dia belum terpengaruh oleh kekuatan yang tersisa sekarang. Tapi punggungnya sudah berdarah, dan rok merahnya diwarnai merah. Bagus, bagus, kuat. Pengorbanan besar tampak pucat pada sosok Yu Yunxi, dan terus menyemburkan darah dari mulutnya. Lengan kanannya bergetar hebat, kelima jari tangan kanannya patah, mulut harimau pecah, dan darah menyembur keluar. Dia berpikir bahwa dia baru saja memukul dengan seluruh kekuatannya, cukup untuk menghancurkan tangan kanan Yu Yunxi dan memukulnya lagi, tetapi dia tidak berpikir bahwa orang yang dipukul dengan keras adalah dirinya sendiri. Pada saat ini, Yu Yunxi memegang Tan Yun, tiba-tiba melihat ke belakang, menatap pengorbanan besar, dan berkata dengan dingin, "Kamu seperti ini. Ambil hidupmu." Yu Yunxi, seolah-olah tidak ada yang terjadi, memegang Tan Yun di lengannya, rambutnya menari-nari, sihirnya mengalir keluar dari tubuhnya yang halus dan terbang ke pengorbanan besar dengan kecepatan tinggi. Melihat Yu Yunxi yang ganas, tangan kanannya ditinggalkan dan 5 organ dalamnya rusak parah. Matanya menunjukkan ketakutan dan keengganan yang dalam. "Kamu iblis, dengarkan aku. Jika saya tidak hanya terluka oleh protos kuno yang abadi, jika tidak, Anda tidak boleh menjadi lawan saya. Aku akan membiarkanmu pergi hari ini. Ketika aku melihatmu lain kali, aku akan membunuh kalian semua." Dengan pengorbanan besar, dia berbalik dan mempersembahkan korban kepada Sensu. Setelah terbang ke Sensu, dia mengeluarkan 3 suap darah lagi. Kemudian dia mengendarai Senzu dan melarikan diri menuju wilayah Dewa Dongsu. Dalam sekejap, dia menghilang ke langit malam. Yah! Tubuh bagian atas Yu Yunxi kaku, dan aliran darah menyembur keluar dari tenggorokannya. Dia baru saja menelan darah ke perutnya, dan kemudian mengejar Senzu dengan kecepatan tinggi. Betulkah? Tentu saja tidak. Yu Yun dan Si baru saja bertahan, dan lukanya jauh lebih serius daripada pengorbanan besar. Dia hanya ingin menakut-nakuti pengorbanan besar. Akhirnya, dia pikir dia tidak bisa mengejarnya dan berhenti mengejar. Jika dia mengemudikan Senzu untuk melarikan diri, dan dia bahkan tidak mengejar, maka kemungkinan besar dia akan meragukan dirinya sendiri. Oleh karena itu, Yu Yunxi mengalami trauma berat pada organ internalnya. Dia bekerja keras untuk mengejar puluhan juta mil peri sebelum dia menyerah mengejar. Hahaha, iblis perempuan sialan, jika aku tidak memiliki Senzu, kamu mungkin benar-benar mengejarku. Tapi sayang sekali kamu tidak bisa mengejar Lao Zhao dengan Senzu. Pengorbanan besar untuk berlari seumur hidup di Senzu menahan sakit kepala dan melepaskan kesadaran ilahinya, yang menyelimuti Yu Yunxi. Suara ejekan yang lemah terdengar dari benak Yu Yunxi, "Saya mengingatkan Anda bahwa menyelamatkan sisa dosa dari protos kuno yang abadi adalah memberi makan harimau, bahkan jika dia adalah tunangan Anda. Suatu hari, tunanganmu yang disebut akan membunuhmu untuk balas dendam nenek moyangnya." Setelah pengorbanan besar, dia menemukan bahwa Yu Yunxi berhenti mengejar. Dia merasa lega. Saat mengemudikan Senzu, dia melepaskan kesadaran ilahinya. Dia menemukan bahwa Yu Yunxi menyelam dengan Tan Yun di tangannya dan menghilang ke laut yang gelap. "Tidak, aku akan memberitahu Patriark tentang itu." Pengorbanan besar mendesak Senzu menghilang ke langit malam. Setelah memasuki laut, Yu Yunxi menyemburkan seteguk darah dan terbang ke menara Panjun. Putri Sen Subing masuk satu demi satu. Ledakan. Setelah pintu menara ditutup, Yu Yunxi mengguncang Tan Yun dan meletakkannya di pelukan Sen Subing. Kemudian, cairan berdarah terus memancar dari mulutnya, dan wajahnya pucat dan mengerikan. Dia mengangkat segel ajaib dan mengubah rambut merahnya menjadi rambut hitam. Setelah penampilan tubuhnya yang lain kembali normal, dia langsung jatuh ke belakang.
Yun Si. Ji Yuyan tampak khawatir dan buru-buru membantu Yu Yun Si, bagaimana kabarmu? Kakak Ji, aku tidak. Aku baik-baik saja. Suara Yu Yun Si lemah. Ji Yuyan bergegas memeriksa cedera Yu Yun Si. Wajahnya sangat berubah, organ internalmu terluka parah, dan kamu bilang tidak apa-apa. Masuk ke ruang kultivasi dan pulihkan. Tanpa menunggu kata-kata Ji Yuyan, Yu Yun Si menggelengkan kepalanya dan menyela, saudara perempuan, saya memiliki sesuatu untuk dikatakan kepada Anda. Para gadis tidak perlu memikirkannya. Mereka juga bisa menebak apa yang Yu Yun Si katakan selanjutnya tentang identitasnya. Yun Si, semuanya bisa dikatakan perlahan. Kamu bisa pulih dengan cepat, kata Ji Yuyan. Kakak Ji, aku benar-benar baik-baik saja. Suara Yu Yun Si lemah, air mata berdesir dan tersedak, kamu baru saja melihat bahwa aku benar-benar iblis di alam jahat. Aku juga tahu bahwa dulu sekali, Protos kuno yang abadi dan iblis di wilayah kekuasaan iblis yang ganas adalah musuh bebuyutan. Tapi aku ingin kamu memberitahu Tan Yun bahwa jika kamu punya pilihan, aku lebih suka menjadi manusia. Aku adalah 7 putri yang sombong dan sulit diatur dalam ingatannya. Namun, kenyataannya seperti ini. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana menghadapinya. Berbicara di sini, Yu Yun dan Si Yu membalikkan tangan mereka, dan sebuah surat muncul di tangan mereka. Dia menyerahkannya kepada Sen Subing, saudari Sen, berikan surat ini kepada Tan Yun ketika dia bangun. Ketika Sen Subing menerima surat itu, Mei mengerutkan kening, Yun Si, jangan pergi. Suamiku bukan orang yang tidak bisa membedakan benar dan salah. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, saya tidak berpikir suamiku akan karena identitasmu. Tanpa menunggu kata-kata Sen Subing, dia diinterupsi oleh Yu Yun Si menggelengkan kepalanya, Kakak Sen, hitung kamu untuk membantuku. Aku benar-benar tidak bisa menghadapinya. Saya pergi. Yu Yun Si berkata, dan ingin berbalik dan pergi. Yun Si. Bayangan Sen Subing melintas dan berdiri di depan Yu Yun Si. Dia berkata dengan tulus, jangan pergi. Aku tahu perilaku suamimu. Dia tidak akan pernah mengasingkanmu karena kamu iblis. Jika kamu pergi, kamu akan sedih ketika suamimu bangun. Yu Yun Si memandang Sen Subing. Air mata mengaburkan pandangannya. Setelah dia terdiam beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan lembut, aku juga benci bahwa aku adalah iblis. Aku masih tidak bisa menghadapinya. Kakak Sen, hati-hati. Setelah itu, Yu Yun Si melewati Sen Subing dan berjalan menuju gerbang menara. Yun Si, apakah kamu menyukai Tan Yun? Sen Subing bertanya di belakangnya. Tubuh halus Yu Yun Si bergetar, tidak berbicara, berubah menjadi sinar cahaya, terbang keluar dari menara Wangjun dan menghilang ke laut yang gelap. Setelah meninggalkan menara Panjun, Yu Yun Si menangis dan meleleh ke laut. Apakah kamu menyukai Tan Yun? Dia tidak hanya menyukainya, dia lebih baik mati untuk Tan Yun. Perasaannya terhadap Tan Yun telah masuk jauh ke dalam sumsum tulang dan darah. Tapi dia benar-benar tidak tahu bagaimana tampil di depan Tan Yun sebagai iblis. Dia benar-benar takut. Jadi dia harus melarikan diri. Saat bintang-bintang berubah dan matahari terbit di timur, Tan Yun, yang terluka parah, memulihkan semua lukanya dan tumbuh kembali. Tan Yun berbaring di sofa dan perlahan membuka matanya. Istri dan tunangannya mulai terlihat. Suami bangun, bagus. Tan Yun. Gadis-gadis itu sangat senang. Tan Yun menggosok matanya. Ketika dia menemukan bahwa dia tidak sedang bermimpi, dia tiba-tiba duduk, tampak bersemangat dan bingung, aku tidak mati. Aku tidak mati. Haha, hebat, aku belum mati. Sen Subing tersenyum, suamiku, aku akan membuatmu bahagia. Hei, hei, hei. Tan Yun mengerutkan kening setelah tertawa, aku sama sekali bukan lawan dari pengorbanan besar Dongzu Shenzong. Mengapa aku tidak mati? Oh, aku ingat, itu Yun Si. Iya, Yun Si pasti menyelamatkanku. Tan Yun menatap gadis-gadis itu dan tersenyum, di mana Yun Si? Aku ingin berterima kasih padanya. Tan Yun berkata, menemukan bahwa senyum di wajah para wanita menghilang dan bertanya, ada apa? Yun Si tidak bisa. Pada titik ini, mata Tan Yun Sing segera menunjukkan kecemasan. Suamiku, jangan khawatir tentang Yun Si. Sen Subing berkata dengan lembut,
dia baik-baik saja. Oh, itu bagus. Aku takut mati. Tan Yun tersenyum dan sedikit menyesuaikan jubahnya. Aku akan menemukannya. Suamiku, Yun Si pergi. Sen Subing berkata, tadi malam, dia pergi. Kami menghentikannya. Dia bersikeras untuk pergi. Maaf, suami, kami tidak meninggalkannya. Pergi. Tan Yun membuang senyumnya. Kenapa dia pergi dengan baik? Sen Subing maju selangkah, membalikkan tangan gioknya, dan sebuah surat keluar dari udara tipis dan menyerahkannya kepada Tan Yun. Suami, Yun Si mampu menolak pengorbanan besar Dongzu Shenzong di bawah cedera serius karena dia adalah iblis. Di wilayah setan yang ganas. Mendengar kata-kata, wilayah ganas iblis, dan iblis, Tan Yun gemetar dan merasakan pikirannya berdengung. Untuk sesaat, Tan Yun berdiri di tempat. Berdiri di posisi Tan Yun, dia paling membenci 6 kekuatan di dunia leluhur tertinggi. 6 kekuatan ini adalah Sekte Dewa yang bahagia, Dinasti Leluhur Beizu, Dinasti Leluhur Nanzu, Dinasti Leluhur Dongzu dan Sekte Dewa Dongzu, serta area laut ajaib paling kuat dan area jahat di area terlarang manusia. Tidak mungkin. Tan Yun berkata dengan sengit dengan mata merah, Yun Si adalah putri kandung Kaisar Sisu. Bagaimana dia bisa menjadi iblis? Bagaimana dia bisa menjadi musuh Protos kuno abadi saya? Aku tidak percaya. Tan Yun meraih bahu Sen Subing dengan kedua tangan dan menggelengkan kepalanya dengan keras. Subing, kamu pasti bercanda denganku, kan? Jika kamu tidak bercanda, Yun Si membohongimu, kan? Sen Subing menghela nafas. Air mata berlinang di mata indahnya. Suami, kamu tidak ingin percaya bahwa Yun Si adalah iblis, tetapi suami, ini benar-benar benar. Yun Si pergi hanya karena dia tidak bisa menghadapimu. Semua yang ingin dia katakan padamu ada di surat itu. Mencium pidato itu, Tan Yun melepaskan bahu Sen Subing tanpa daya dengan kedua tangannya. Subing, Yuyan, keluar dulu. Aku ingin sendiri. Para wanita mengangguk dan berbalik dari ruang kultivasi. Suami, di luar ruang kultivasi, Sen Subing tiba-tiba melihat ke belakang dan menatap Tan Yun. Saya dapat melihat bahwa Yun Si berbeda dari iblis lainnya. Selain itu, suami, Anda harus ingat bahwa dia memiliki Anda di dalam hatinya. Untuk melindungi Anda, bahkan di hadapan pemujaan kuat Dongzu Shenzong, dia tidak mundur. Persahabatan ini, suami, kamu tidak bisa menghapusnya karena identitasnya. Saya harap Anda akan serius mempertimbangkan masalah ini dengan Yun Si. Tentu saja, tidak peduli bagaimana Anda memilih pada akhirnya, saudara perempuan kami akan mendukung Anda. Setelah itu, Sen Subing membantu Tan Yun menutup pintu ruang kultivasi dan pergi. Ketika Sen Subing datang ke lobi di lantai pertama menara, dia sama khawatirnya dengan semua wanita. Sister Sen, saya merasa suami saya sangat peduli dengan Yun Si, kata Ji Yuyan. Para wanita juga mengangguk setuju. Ya, Sen Subing menghela nafas dan berkata, di antara kita semua, termasuk orang tua suaminya, Yun Si telah bersamanya paling lama. Meskipun saya bertanya kepada suami saya, dia mengatakan dia tidak memikirkan Yun Si, tetapi para suster memikirkannya. Yun Si telah bersama suami saya selama lebih dari 2 juta tahun. Bahkan jika suami saya adalah batu, dia harus bisa rasakan kasih sayang Yun Si untuknya. Selain itu, Yun Si berbakat dan cantik. Itu normal bagi suaminya untuk bersamanya begitu lama. Namun, Yun Si adalah iblis dan musuh Protos kuno yang abadi. Bagaimana dia tidak merasakan sakit hati, suami? Sementara para wanita sedang berbicara, di ruang kultivasi 3 lantai, Tan Yun membuka amplop dan melihat alat tulis yang kusut dan garis-garis tulisan tangan bermerek di atasnya. Tan Yun tahu bahwa alasan mengapa alat tulis itu berkerut adalah karena air mata Yun Si jatuh di atas alat tulis saat menulis surat. Melihat garis-garis tulisan, Tan Yun memikirkan kerutan dan senyum Yu Yun Si dan adegan yang dia habiskan bersamanya. Tapi lihat surat di atas kertas. Dengan lembut, ke dalam hatiku. Diam-diam, berakar dalam hati. Pertemuan ditakdirkan di kehidupan sebelumnya. Rasa sakit dan, rasakan kebahagiaannya. Jelas, aku tidak bisa menyerahkan hatiku. Berpura-pura tidak ada raja di hatiku. Saya tidak ingin percaya ketika air mata saya habis. Ketika air mata saya habis, saya adalah musuh raja. Jika kamu memilih,
kamu lebih suka menjadi laki-laki. Jika kamu memilih, memang benar mendambakan pernikahan. Hati-hati, jangan membaca. Ditandatangani oleh Yu Yunxi. Setelah membaca, mata Tan Yun berlinang air mata. Dia bergegas keluar dari ruang kultivasi, memulihkan penampilan ilahi Hou Xiaozang, terbang keluar dari laut, berdiri di udara dan berteriak. Yunxi, kembalilah. Yu Yunxi, kembalilah. Tan Yun dengan cemas melepaskan kesadaran ilahinya, melepaskannya secara ekstrim dan menyelimuti langit. Namun, tidak ada sosok Yu Yunxi di hadapannya. Yunxi, jangan pergi, kembali. Yu Yunxi, kembalilah, aku tidak ingin kamu pergi. Petik 2. Sementara Tan Yun terus berteriak, Yu Yunxi, yang sedang melaju cepat menuju wilayah Dewa Shizu di laut yang jauh, tidak mendengar panggilan serak Tan Yun sama sekali. Karena pada saat ini, Tan Yun dan dirinya sendiri mengusulkan untuk mengakhiri pertunangan. Dalam hatinya, setiap kali Tan Yun memiliki perasaan untuk dirinya sendiri, dia tidak akan bertanya. Sejak Tan Yun mengusulkannya, itu hanya angan-angan. Dia meninggalkan surat hati itu, bukan untuk membiarkan Tan Yun menemukannya, tetapi untuk memberi penjelasan pada dirinya sendiri. Jelaskan hatimu dan biarkan dirimu tidak menahan diri. Hanya ketika Anda mengatakannya, Anda dapat sepenuhnya meletakkan Tan Yun. Karena itu, sejak dia meninggalkan surat itu, dia tidak lagi ingin bertemu Tan Yun lagi di kehidupan ini. Sekarang dia hanya ingin kembali ke dinasti leluhur Shizu dan mencari tahu identitasnya. Karena dia adalah iblis, mengapa dia menjadi putri ketujuh? Setelah mengetahui identitasnya, dia akan menyendiri, mencari tempat yang tidak ada siapa-siapa dan menghabiskan hidupnya. Dalam hatinya, meskipun dia adalah iblis, dia tidak akan pernah melakukan apapun untuk membunuh manusia, dia juga tidak akan berkolusi dengan iblis di wilayah jahat. Hanya setengah jam kemudian, Tan Yun mematahkan suaranya menjadi serak, dan matanya penuh dengan keengganan untuk melepaskan Yu Yunxi. Pada saat ini, Shen Subing, Ji Yuyan dan Namong Yukin terbang masuk. Suamiku, jangan terlalu sedih. Namong Yukin menghibur, Yunxi tidak bisa menghadapimu. Saya pikir dia akan kembali suatu hari nanti. Iya Pak, Tang Membalu bergema. Tidak, dia tidak akan kembali. Tan Yun menyerahkan surat itu kepada Tang Membalu. Tang Membaloni terdiam setelah membacanya. Dari surat Yu Yunxi, dia bisa melihat bahwa Yu Yunxi tidak akan pernah kembali begitu dia pergi. Setelah menerima surat itu, Shen Subing menatap Tan Yun dan berkata dengan lembut, suamiku, sebenarnya, kamu memiliki perasaan untuk Yunxi, kan? Iya, Tan Yun mengangguk, aku tidak merasakannya sebelumnya, tetapi ketika aku kehilangan dia, aku tiba-tiba menemukan bahwa perasaanku padanya bukan lagi persahabatan. Jika demikian, itu mudah dilakukan. Shen Subing berkata, suamiku, kamu dapat pergi ke dinasti leluhur Shizu sebagai markis ilahi dari dinasti leluhur Shizu dan menemukannya kembali. Kakak Shen benar, Ji Yuyan setuju. Baiklah, ayo segera berangkat dan kembali ke dinasti leluhur Shizu. Tan Yun berkata, biarkan para wanita memasuki Menara Panjun dan pergi ke wilayah ilahi Shizu dengan kecepatan tinggi. Waktu berlalu. 11 tahun telah berlalu. Pada saat ini, dia dan 5 lainnya beribadah dan kembali ke Dongzu Shensong. Setelah mengetahui bahwa Patriark Fuchasu menyatakan bahwa tidak ada yang akan terlihat sebelum dia menutup bea cukai, dia bersikeras untuk menemuinya. Jadi orang suci Dongzu Shensong, pelindung Dongzu Shensong. Dengan ketidaksenangan, Fuchasu memanggil pengorbanan besar itu. Oleh karena itu, pengorbanan besar menambahkan bahan bakar dan cuka dan memberitahu Fuchasu alasan mengapa dia tidak membunuh Tan Yun. Ketika Fuchasu mendengar bahwa Yu Yunxi dengan segel sihir ungu muncul dan menyelamatkan Tan Yun, dia tidak percaya pada awalnya. Tidak sampai pengorbanan besar memadatkan citra memori yang Fuchasu percayai. Wajah Fuchasu sangat berubah. Dia segera meninggalkan Dongzu Shensong, tiba di istana kekaisaran Dongzu Zucheng melalui barisan transmisi, dan menemukan Kaisar Dongzu yang tertutup. Mendengar pidato itu, Kaisar Agung Dongzu tampak sangat bermartabat. Saudara ipar, masalah ini dalam masalah. Sejak 82 juta tahun yang lalu, alasan mengapa iblis di alam jahat tidak keluar untuk membuat masalah adalah karena di masa lalu,
ketika iblis bertarung dengan Protoss kuno yang abadi, vitalitas mereka sangat rusak dan yang kuat jatuh. Sekarang ada seorang penyihir bangsawan dengan segel sihir ungu untuk menyelamatkan sisa dosa dari Protoss kuno yang abadi, yang cukup untuk menunjukkan bahwa itu pasti dosa yang tersisa yang telah memasuki alam jahat dan mencapai kesepakatan dengan iblis. Begitu kejahatan yang tersisa membentuk aliansi dengan iblis, konsekuensinya tidak terbayangkan. Setelah mendengarkan, Fuchasu mengangguk dengan alis horizontal dan garis vertikal, saya hanya khawatir tentang aliansi mereka. Pada saat ini, Kaisar Dongzu tidak tahu apa yang dia pikirkan. Warnanya yang bermartabat menghilang. Dia berkata, Yin, saudara ipar, tetapi Anda tidak perlu terlalu khawatir. Saya punya rencana sekarang. Kamu mungkin juga memberitahuku. Cara Fuchasu yang luar biasa. Kaisar Dongzu mencibir, kami tidak akan menutup pintu untuk saat ini. Kami akan segera mengirim undangan ke Kaisar Beisu, Kaisar Nansu, Kaisar Sisu, Sekte Dewa yang bahagia, dan kekuatan besar lainnya. Dan beritahu mereka bahwa Protoss kuno yang abadi bergandengan tangan dengan iblis di wilayah ganas iblis untuk membalas dendam. Kemudian, kekuatan utama kita sekali lagi bersekutu dengan aliansi yang sama seperti 82 juta tahun yang lalu. 4 musim berganti, 10 tahun kemudian. Sendirian, Yu Yunxi kembali ke istana leluhur Shizu dan kediaman 7 putri. Putri 7, kamu telah kembali. Kemana saja kamu untuk waktu yang lama? Guan Feng, seorang pembantu rumah tangga dan pengasuh Yu Yunxi, tiba-tiba memeluk Yu Yunxi dan meneteskan air mata tanpa sadar. Pengasuh, jangan menangis. Bukankah ini tempat yang baik untukku? Yu Yunxi tersenyum. Pengasuh, aku punya sesuatu untuk dilakukan. Aku harus menemukan tuannya dulu. Aku akan mengobrol denganmu nanti. Setelah itu, Yu Yunxi meninggalkan pelukan Guan Feng dan berjalan menuju halaman belakang. Tapi selanjutnya, kata-kata Guan Feng membuat Yu Yunxi berdiri di tempat seperti 5 guntur. Tapi Guan Feng ragu-ragu dan berkata, Putri 7, Dao Qing menghormati orang tuanya. Dia jatuh lebih dari 60.000 tahun yang lalu. Ledakan. Pikiran Yu Yunxi berdengung. Dalam sekejap, matanya yang indah dipenuhi air mata. Dia tiba-tiba menggelengkan kepalanya dan menangis. Pengasuh, kamu pasti berbohong padaku, kan? Tuanku, dia adalah kekuatan tertinggi dari 8 kali lipat alam leluhur Tao. Bagaimana dia bisa mati? Guan Feng menundukkan kepalanya dan menarik napas dalam-dalam. Putri 7, Dao Qing Dazun benar-benar jatuh. Yu Yunxi menahan kesedihannya dan terisak. Pengasuh, bagaimana tuanku mati? Apakah dia jatuh ketika dia menyentuh penghalang Sigao Daozu selama kehadiranku? Setelah mendengar pidato itu, Guan Feng melambaikan tangan kanannya dan mengatur penghalang isolasi suara. Dia berkata, 7 putri, Dao Qing Dazun dibunuh oleh Kaisar Agung. Kaisar Agung? Kaisar Agung yang mana? Yu Yunxi Jiao gemetar. Apakah itu ayahku? Ya, Guan Feng mengangguk. Mengapa? Air mata Yu Yunxi mengaburkan pandangannya. Mengapa ayahku membunuh tuanku? 7 putri, itu cerita yang panjang. Dengarkan bawahanmu perlahan. Guan Feng berkata dengan jujur. Lebih dari 60.000 tahun yang lalu, pemimpin kuil Tianmen lebih baik mati daripada menikahi Kaisar Agung. Oleh karena itu, Kaisar Agung membentuk aliansi dengan Sekte Dewa yang berbahagia dan bergandengan tangan untuk menyerang kuil Tianmen. Dan Dao Qing Dazun sebenarnya adalah adik dari pendiri wilayah bintang 4 seni kuil Tianmen. Oleh karena itu, Dao Qing Dazun membantu kuil Tianmen untuk melawan dinasti Shizu Su dan Sekte Dewa yang berbahagia. Pada akhirnya, kuil Tianmen dihancurkan. Dengan kekuatannya sendiri, Dao Qing Dazun membunuh Zulong yang berkepala 9, wakil kepala istana dari domain bintang keluarga hewan dari kuil Tianmen, dan menyembah Helian Mengde bersamaku. Kemudian, setelah ditangkap hidup-hidup oleh Kaisar Agung, dia memotong tubuhnya dan mati. Mendengar ini, Yu Yunxi tampaknya telah menguras kekuatannya, ambruk di tanah dan menangis dengan keras. Bagaimana ayahku bisa begitu kejam? Bagaimana ayahku bisa bersekutu dengan Sekte Dewa yang bahagia? Ayahku tahu bahwa Sekte Dewa yang bahagia adalah sekte dengan sifat manusia yang menyimpang. Bagaimana dia bisa mengikuti Sekte Dewa yang bahagia? Terisak-isak. Dan Tan Yun,
Betapa sedihnya dia jika dia tahu bahwa kuil Tianmen telah dihancurkan. Menangis. Yu Yunxi mengangkat kepalanya sambil menangis dan menatap Guan Feng, penguasa istana Fang Zixi, Sein Daokun tertinggi dari 4 domain bintang seni, dan orang suci Xin Bingxuan. Apakah mereka masih hidup? Yu Yunxi tahu bahwa ketiga orang ini adalah orang yang paling disayangi oleh Tan Yun, jadi dia bertanya. Sayang, Guan Feng menghela nafas, mereka semua harus mati. Pada saat itu, dikatakan bahwa ayam dan anjing yang disembelih di kuil Tianmen tidak akan dibiarkan seumur hidup. Jika mereka bertiga benar-benar mati, betapa sedihnya dia. Setelah Yu Yun berbisik pada dirinya sendiri, dia berharap untuk berkata, "Pengasuh, bisakah tubuh tuanku dikuburkan untuk perdamaian?" Tidak, Guan Feng berkata dengan jujur, tulang-tulang patung besar Dao Qing telah hilang, dan jiwa serta janin semuanya hancur. 7 putri, ini batu giok yang diminta Dao Qing Dazun untuk diberikan kepadamu di depan kuil Tianmen. Dia secara khusus memberitahu bawahannya bahwa bahkan jika mereka mati, mereka tidak dapat menunjukkan slip batu giok kepada siapapun. Dia juga mengatakan bahwa ada kebenaran tentang kematian ibumu dan tentang pengalaman hidupmu. Yu Yunxi mengambil slip batu giok dan berkata dengan sedih, "Pengasuh, aku sangat bingung. Aku ingin diam sendirian. Tidak ada yang penting. Tidak ada yang bisa melihatku." Setelah meninggalkan sepatah kata pun, Yu Yunxi memasuki aulanya, menutup pintu, mengatur batas, dan melepaskan pengetahuan ilahi ke dalam slip batu giok. Tetapi slip batu giok mengatakan, "Sier, murid guru yang baik, jika sesuatu terjadi pada kuil Tianmen, Anda harus berjanji untuk menjadi guru, jangan sedih, jangan sedih." Yu Yun dan Si Jiao gemetar dan menangis dan terus menonton. "Sier, jika aku pergi, satu-satunya hal yang tidak bisa aku lepaskan adalah kamu. Aku benar-benar ingin melihatmu dan Yun. Sebagai guru, saya takut. Saya tidak bisa melihat hari itu. Sier, ada hal lain. Tentang pengalaman hidup Anda mungkin bukan putri kandung Kaisar Sisu. Ketika kamu dan Yuner meninggalkan dinasti leluhur Sisu, aku mendengar percakapan antara Kaisar Sisu dan yang disebut kakekmu. Sebagai seorang guru, saya tahu bahwa pelaku sebenarnya yang membunuh ibumu adalah Kaisar Sisu, dan yang disebut kakekmu sama sekali bukan kakekmu yang sebenarnya. Ceritanya seperti ini. Ibumu sebenarnya adalah wilayah kekuasaan iblis yang ganas. Putri Raja Iblis Agung yang jatuh di masa lalu juga berarti bahwa kakekmu yang sebenarnya adalah Raja Iblis yang agung. Pada tahun-tahun itu, ibumu dan tunangannya meninggalkan wilayah ganas iblis bersama-sama dan muncul di wilayah Laut Iblis untuk bermain, tetapi mereka bertemu dengan Kaisar Sisu. Kaisar Sisu membunuh tunangan ibumu, mengambil ibumu, dan memenjarakan ibumu di istana kekaisaran Sisu Suchao. Hanya 1 bulan kemudian di tahun yang sama, ibumu hamil. Ketika dia melahirkanmu, dia berpikir bahwa dia harus menghadapi pencemaran nama baik Kaisar Sisu dan penindasan Permaisuri Liu. Dia menemukan kesempatan untuk bunuh diri dan memilih untuk mengakhiri hidupnya. Setelah ibumu meninggal, Kaisar Sisu melihat tubuhmu tanpa sihir, jadi dia memutuskan bahwa kamu adalah putrinya. Pada saat yang sama, dia merasa kasihan pada ibumu. Adapun kakekmu, dia hanya Kaisar Sisu. Dia sengaja mencari seseorang untuk berdandan. Dia tidak ada hubungannya denganmu. Sier, kamu tumbuh bersamaku. Ketika aku mendengar Kaisar Sisu berbicara dengan kakek palsumu, aku tiba-tiba teringat bahwa kamu sering bermimpi ketika kamu masih kecil. Gambar yang kamu impikan adalah iblis. Oleh karena itu, sebagai seorang guru, saya ragu bahwa Anda mungkin bukan darah dan daging biologis Kaisar Benua Barat. Seharusnya ibumu menekan sifat iblis Anda melalui keterampilan unik iblis ketika dia mengandung Anda, jadi bahwa Anda, seperti orang normal, tidak akan ditemukan oleh Kaisar Benua Barat. Tentu saja, ini hanya tebakan guru. Singkatnya, Sier, ingat, jika kamu menemukan bahwa kamu adalah iblis, kamu harus menyembunyikan identitasmu dan segera melarikan diri dari dinasti leluhur Sisu. Ketika kamu kuat, bunuh Kaisar Sisu dan balas dendam ibumu dan ayahmu yang sebenarnya sudah meninggal. Jika kamu bukan iblis, kamu adalah daging dan darah Kaisar Sisu. Sier, meskipun aku membenci Kaisar Sisu, aku masih ingin memberitahumu bahwa jika Kaisar Sisu benar-benar ayahmu, kamu tidak dapat membunuhnya jika kamu membencinya. Sier,
Guru telah menyelesaikan apa yang harus dikatakan. Jika sesuatu terjadi pada guru kali ini, kamu berjanji untuk menjadi guru. Jangan sedih. Orang akan mati. Kamu sudah hidup terlalu lama. Satu-satunya keinginan untuk hidup sebagai guru adalah untuk membunuh Helian Mengde dan Zulong berkepala 9 dari kuil Tianmen. Jika kamu tidak dapat membunuh mereka, Sier, kamu harus membiarkan kamu membunuh kedua hewan ini untuk gurumu di masa depan. Sier, hati-hati. Setelah membaca slip batu giok, Yu Yunxi sudah menangis. Ibu, menangis. Air mata Yu Yunxi mengungkapkan niat membunuh yang tak ada habisnya. Sekarang dia memutuskan bahwa dia sama sekali bukan putri Kaisar Sizu. Apalagi Kaisar Sizu adalah pembunuh yang membunuh ayah kandungnya dan memaksa ibunya mati. Tubuh halus Yu Yunxi bergetar hebat membayangkan telah menjadi pencuri selama bertahun-tahun. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan seluruh orang itu benar-benar menjadi iblis. Rambut merah menari-nari, mata merah gelap berkelap-kelip dengan setan, dan pupil ungu mengungkapkan kesedihan dan kemarahan. Dia memiliki suara serak dan mengangkat kepalanya untuk membuat suara sihir bergulir. Aku bersumpah atas nama iblis bahwa suatu hari, aku akan membasuh keluarga kerajaan leluhur dinasti Sizu dan menghancurkan Kaisar Sizu menjadi berkeping-keping. Tubuh yang hancur. 7 putri, Kaisar mendengar bahwa Anda telah kembali, dan dia datang menemui Anda secara langsung. Saat ini, suara Guan Feng terdengar di luar aula. Mendengar pidato itu, Yu Yunxi menahan kesedihan dan kemarahannya, dan tubuh iblisnya kembali normal. Dia mengangkat batas, membuka pintu aula dan melangkah keluar. Sier, putri Kaisar yang berharga, kemana saja kamu selama ini? Kaisar Agung Sizu berpura-pura tidak senang dan memarahi, dan Lord Shenwu benar. Dia berkata dia akan mengajakmu bermain. Ini akan lebih dari 2 juta tahun. Yu Yunxi memandang Kaisar Sizu dan tidak berbicara. Melihat Yu Yunxi dengan mata merah dan bengkak dan diam, Kaisar Sizu menghela nafas. Sier, apakah kamu menyalahkan ayahmu karena membunuh tuanmu? Tidak. Yu Yunxi menggelengkan kepalanya. Di hadapan musuhnya, dia masih berpura-pura pintar. Ayah, pengasuh telah memberitahu putrinya bahwa tuannya yang harus disalahkan. Tidak heran siapapun. Namun, bagaimanapun, dia juga guru putrinya, dan putrinya masih sangat sedih. Kaisar Sizu melangkah maju dan menepuk pundak Yu Yunxi. Jika Anda bisa berpikir begitu, itu lebih tepat. Sier, aku belum pernah melihatmu selama lebih dari 2 juta tahun. Ayahku sangat senang melihatmu adalah tanah suci kelima. Yu Yunxi menyeka air matanya dan berkata, Ayah dan Kaisar, putriku lelah. Aku ingin sendiri. Maukah kamu pergi untuk menyambutmu besok? Oke. Kaisar Sizu memandang Yu Yunxi dengan penuh kasih. Kalau begitu ayah pergi dulu. Yu Yunxi menganggukkan kepalanya dan menyaksikan Kaisar Sizu pergi. Air matanya menunjukkan niat membunuh. Pengasuh, putri dalam kesehatan yang buruk hari ini. Tidak ada yang terlihat. Masuklah nanti. Setelah itu, Yu Yunxi berbalik untuk memasuki aula dan berkata dengan tegas, Jangan khawatir, ayah dan ibu, putriku harus membiarkan binatang buas Kaisar Sizu membayar harga yang mahal. Tidak lama kemudian, Guan Feng memberitahu penjaga mansion bahwa ketujuh putri datang ke aula utama setelah mereka tidak melihat siapapun. Yu Yunxi bertanya, Pengasuh, dalam lebih dari 2 juta tahun kehadiranku, dapatkah ayahku dan Kaisar menambahkan lebih banyak pangeran dan putri? Guan Feng berkata dengan jujur, selir dan selir kekaisaran lainnya tidak melahirkan keturunan naga, tetapi Permaisuri Liu melahirkan sepasang pangeran kembar 300.000 tahun yang lalu, yaitu pangeran ke-8 dan ke-9. Nama pangeran ke-8 adalah Yu Ling dan nama pangeran ke-9 adalah Yu Feng. Alis Yu Yunxi terangkat. Apa karakter mereka? Sayang. Guan Feng menghela nafas dan berkata, Pangeran ke-8 dan Pangeran ke-9 sangat pesta pora dan melakukan segala macam hal buruk. Mereka tidak hanya mempermalukan pelayan istana, tetapi juga sering membunuh dan merampok istri mereka. Mereka melakukan segala macam kejahatan. Iya, begitu, pengasuh, kamu turun dulu, kata Yu Yunxi. 3 jam kemudian, bulan gelap dan angin kencang. Kota leluhur Sizu di luar istana terang benderang. Rumah Xiao Yao adalah rumah bordil nomor 1 di kota leluhur Sizu. Pada saat ini,
Seperti dua kacang polong di paviliun mewah, seorang gadis di tahun kapulaga, meringkuk di sofa dengan bunga pir, dan melihat kepanikan, dua orang muda yang hampir identik dalam kesepakatan, memohon. Pangeran ke-8 dan Pangeran ke-9, tolong lepaskan aku. Aku benar-benar bukan orang di negeri kembang api ini. Pangeran ke-8 berkata dengan senyum cabul, ya, tentu saja, Pangeran tahu kamu bukan dari halaman Xiaoyao. Sejujurnya, halaman Xiaoyao dibuka secara diam-diam oleh Pangeran untuk mencuri kecantikan kecilmu yang menawan dan berikan mereka untuk Pangeran untuk bersenang-senang. Hahaha. Tidak tahu malu, kalian berdua tidak tahu malu. Gadis itu menangis, bahkan jika aku mati, aku tidak akan membiarkanmu menyentuhku. Ketika gadis itu tiba-tiba menawarkan pedang ilahi dan ingin bunuh diri, sebuah suara indah tiba-tiba muncul di benaknya, jangan takut, aku akan menyelamatkanmu. Bang! Saat berikutnya, pintu kesepakatan ditendang terbuka. Pangeran ke-8 dan Pangeran ke-9 melihat ke belakang dan menemukan seorang wanita bertopeng hitam. Wanita bertopeng itu tidak lain adalah Yu Yunxi. Berani, Pangeran ke-8 membentak, apakah kamu tahu siapa aku? Puff. Suara Pangeran ke-8 tidak jatuh, tetapi dia adalah seorang wanita bertopeng. Dia melintas melewatinya, dan kepalanya terpotong oleh percikan darah. Wah! Yu Yunxi memegang pedang di tangan kanannya dan bermain di antara jari-jarinya di tangan kirinya. Gumpalan Zuli menembus kepala terbang Pangeran ke-8, dan jiwa serta janinnya segera menghilang. Melihat adegan ini, gadis di sofa itu mati rasa seperti ayam. Melihat tubuh Pangeran ke-8, Pangeran ke-9 pucat ketakutan, dan tubuhnya dipenuhi dengan bau bulat wilayah Raja Leluhur, jadi dia ingin melarikan diri. Engah! Yu Yunxi melambaikan tangannya, dan pedang dengan aliran darah menembus alis Pangeran ke-9 dan keluar dari belakang kepalanya. Celepuk! Pangeran ke-9 jatuh ke tanah dengan mata tertutup. Aku akan membawamu pergi. Yu Yunxi melintas dan muncul di sofa. Dia meraih gadis yang tidak tenang dan terbang keluar dari rumah sakit Xiaoyao. 1 jam kemudian, saat fajar, Yu Yunxi diam-diam kembali ke istana, rumah Putri 7 dan menemukan Guan Feng. Putri, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Guan Feng bertanya. Pengasuh, aku akan menemui ayah dan ratuku besok. Aku akan pergi jauh. Aku tidak akan kembali dalam waktu singkat. Hati-hati, kata Yu Yunxi. Putri, apakah kamu akan pergi lagi segera setelah kamu kembali? Mata Guan Feng enggan. Yu Yunxi dibesarkan olehnya. Cintanya pada Yunxi telah melebihi cinta tuan dan pelayannya. Ya, kata Yu Yunxi. Tapi putri, jika kamu pergi, Shen Wuhou akan kembali kepadamu, tetapi dia tidak dapat menemukanmu. Kata Guan Feng. Ketika Yu Yunxi memikirkan wilayah Laut Iblis, Tan Yun mengambil inisiatif untuk mengakhiri pertunangan. Kemudian dia berpikir bahwa dia tahu bahwa dia adalah iblis. Ada ekspresi kesedihan di matanya yang indah, dan dia kembali normal. Pengasuh, Shen Wuhou tidak akan menemukanku lagi. Sayang, Yu Yunxi menghela nafas, aku tidak punya nasib dengannya. Putri, tapi bagaimana jika Markis benar-benar menginginkanmu? Guan Feng bertanya. Dia tidak akan. Yu Yunxi berkata, pengasuh, aku lelah. Aku ingin sendiri. Saat matahari terbit ke timur, Yu Yunxi telah datang keluar aula Kaisar Rencana 5 tahun ke-9. Sebelum memasuki aula, saya mendengar tangisan Permaisuri Liu dan raungan Kaisar Sisu. Kaisar, kedua anak saya meninggal dengan mengenaskan. Berhentilah menangis. Bukankah mereka anak-anak saya? Sedih. Yu Yunxi mencibir di sudut mulutnya, lalu kembali normal, berpura-pura terburu-buru, berjalan ke aula, menatap Kaisar berwajah merah Sisu, dan bertanya, Ayah, kenapa wajahmu jelek sekali? Apa masalahnya? Sayang, setetes air mata jatuh dari mata Kaisar Sisu dan berkata dengan sedih, Sier, baru tadi malam, saudara Kaisar ke-8 dan ke-9mu terbunuh. Apa? Yu Yunxi berpura-pura sedih. Ayah, kamu harus menangkap pembunuhnya. Juga, adik lelaki Kaisar ke-8 dan adik lelaki Kaisar ke-9 terbunuh di istana. Siapa yang begitu berani menerobos masuk ke istana?